Halo semuanya, balik lagi di channel gue Ali Misnali. Di video kali ini kita lanjutin di video kemarin, di mana video kemarin gue udah liatin ke kalian kalau gue hunting motor lagi. Nah, motor ini tuh gue sebenarnya beli buat ngegantiin satu motor gue yang ada tadinya di konten, tapi motornya udah nggak ada gitu ya. Nah, motornya masih sama. Kemarin sempat ada, tapi dikarenakan sesuatu musibah dan sesuatu hal yang tak bisa dihindarkan, jadinya gue kepaksa jual karena butuh. Dan sekarang gue ada rezeki lagi buat beli lagi motor yang sama tapi dengan sedikit kondisi yang berbeda. Nah, motor apa? Kalau misalnya kalian nonton video gue sebelum-sebelumnya dan kalian udah ngikutin channel gue dan mungkin kalian teman-teman gue kayaknya udah tahu lah ya motor apa. Yaudah, gue langsung aja liatin untuk motor apa. Ini dia motornya. Yamaha Mio Sporty tahun 2008. Nah, motor ini kenapa gue beli lagi? Buat kalian yang mungkin bertanya-tanya, tadinya gue kan udah punya Mio, terus kenapa sekarang beli Mio lagi? Nah, alasannya adalah karena Mio yang sebelumnya ataupun Mia yang pertama, yang warnanya kayak gini nih, kontennya kayak gini nih, gue terpaksa jual karena ada sedikit masalah musibah, yang dimana masalahnya itu bukan masalah gue pribadi, tapi masalah orang lain yang terpaksa gua beresin karena sudah menyangkut nama baik gua. Nah, oleh karena itu motor Mio yang ini itu yang dulu terpaksa dijual, dan pada akhirnya gua gak punya Mio itu lumayan lama. Gak lumayan lama, cuman hampir 2 bulan Mio dijual. Dan entah kenapa gue lihat anak-anak di sini kayak Ardi and the Gang di sana, pokoknya anak-anak daerah sini tuh Mionya kok makin lama makin rame. Ya akhirnya gue kepancing dan kepincut lagi buat secepatnya punya uang, gue tabung dan gue beli lagi motor Mio. Untuk Mio yang sekarang ini berbeda, dan untuk konten-konten Mio yang sebelumnya yang udah pernah gue videoin dan belum sempet diedit dan belum sempet diupload, itu bakal gue tetap upload. Kayaknya video-videonya juga udah beres diupload dan udah nggak ada lagi sisa konten dari motor gue yang lama, Mio yang lama. Nah akhirnya gue udah bisa free untuk bikin konten Mio yang baru. Nah ini Mionya. Sedikit gue jelasin juga, kalau Mio yang dulu itu kalian mungkin udah tahu kalau itu bodong, gak ada STNK, gak ada BPKB, gak ada surat-surat pokoknya. Dan kondisinya juga lumayan mengenaskan untuk bagian mesin dan lain-lainnya. Nah, berbeda dengan halnya motor Mio gua yang sekarang ini, yang ada di depan kalian ini sekarang, ini jauh lebih mending banget kondisinya, dari surat-suratnya sampailah ke dalam-dalam mesinnya. Ini gua beli komplit. Alhamdulillah yang sekarang komplit karena gua udah lumayan kapok ya, karena dulu gua beli itu dikarenakan dulu ada ceritanya pokoknya. Dan udah dibagusin tapi agak sayang, dan dijualnya murah banget karena kondisi gak ada surat-surat dan juga jual butuh. Makanya jualnya dengan harga lumayan mengenaskan ya, karena gua udah beli motornya dan gua udah sedikit bagusin, udah lumayan modalnya, tapi dijualnya itu nggak nyampe setengahnya sama sekali. Pada akhirnya gue beli motor yang sekarang itu bener-bener komplit sekarang ya, komplit dari surat dari STNK, BPKB, dan juga ada fakturnya. Sampai ke fakturnya ini ada. Terus untuk bagian mesin juga bisa dibilang jauh lebih sehat dibandingkan dengan Mio yang dulu ataupun Mia yang lama. Karena yang sekarang itu nggak ada suara yang aneh-aneh kayak yang dulu. Terus kayak dulu kan nggak ada standar 2, terus bagian selahannya ya begitu. Terus pokoknya tenaganya loyo, karbonya bukan karbo ori, pakai karbo FU. Nah yang ini semuanya orian. Dan gue dapet ini itu dengan harga yang lumayan hoki, melihat sekarang Mio itu lumayan udah digoreng ya, dengan kondisinya STNK only juga udah di atas 2,5 juta. Bayangin STNK only 2,5 juta, apalagi yang surat komplit itu rata-rata di kisaran 3,5 sampai 4,5 juta dengan kondisi yang gak mulus-mulus amat. Untuk harganya sendiri gue kasih tahu aja sekarang ya. Gue beli dengan harga 2,5 juta udah dapet komplit ya. Dan ini platnya masih Jawa Barat, tapi Jawa Baratnya Indramayu. Masih Jawa Barat lah ya, Indramayu ya. Walaupun Indramayu kayaknya lebih bisa dibilang deket ke Jawa, tapi masuknya ke Jawa Barat, di surat-suratnya ke Jawa Barat. Gue gak bakal liatin surat-suratnya, tapi gue jujur ini beneran komplit. Surat-suratnya ada di kamar. Pokoknya lengkap dari STNK, BPKB, ada fakturnya. Pokoknya mantep banget lah, ini dengan harga 2,5 juta ya.
Cuman memang ada minusnya, minusnya lumayan bikin gak nyaman lah pokoknya kalau bawa nih motor. Tapi dibandingkan sama Mio yang lama jauh lah. Ini dulu Mio yang dulu tuh nggak komplit, terus ya begitu kondisinya. Walaupun dulu oke, cuman emang loyo aja sih karena karmunya dan nggak pernah di servis yang gimana-gimana. Nah tapi untuk motor kali ini Mio yang sekarang, gue janji gue bakal restorasi dengan lumayan sedikit proper dibandingkan dengan Mio yang sebelumnya. Sekarang gue liatin aja dulu detail motornya kayak gimana. Batoknya ini ganti baru. Cuman barunya ini tuh bukan baru ori, tapi Narita. Tapi entah kenapa, walaupun ini Narita ya, Narita itu dikenal nggak presisi bodinya, tapi ini presisi guys. Ini presisi dan rapet, cuman kecuali ini nih. Ini bodi kasarnya, batok kasar ini udah pecah kayak gini. Tapi balik lagi ke batok halusnya, ini presisi cuy. Terus berlanjut ke tameng depan, ini tameng depannya ori, cuman kondisinya warnanya kayak gini nih. Stikernya juga ditempel paling akhir, baru ditempel kayaknya. Ini bodinya kayak gini ya. Kalau untuk bagian bodi sih lumayan lah ya. Minusnya pokoknya minusnya dari motor nih tampilan lah. Nah ini lihat. Terus untuk spakbor, ini spakbornya dicat ulang, tapi dicatnya sangat-sangat tidak rapi ya guys ya. Nih nanti bakal di repair sama gua kayaknya. Bodi belakangnya kayak gini, alhamdulillah orian dan gak separah Mio yang dulu. Kalau Mio yang dulu ini udah kemana ya, cuman ya begini di bagian sini ya nih, dudukan lampu yang di dalam sini yang batang kayak gini itu nggak ada kiri dan kanan ya. Pokoknya PR-nya di bodi. Terus untuk bodi kasar nih dicat ulang kayaknya sama dia ya, tapi lumayan rapih. Ini kotor doang, kotor pasir kotor air. Bodi kasarnya juga kalau bisa lihat atasnya oke lah ya, nama juga motor bekas lah ya. Seadanya motor bekas gimana sih ya begini. Terus kita beralih ke minusnya lagi adalah di bagian kaki depan, di mana komstir ini udah oblak banget, udah nggak nyaman. Ini kalau misalkan kalian bawa itu di kecepatan di atas 60 udah nggak enak banget. Bahkan dibawa pelan aja minta mau belok ke kanan malah minta ke kiri motornya. Sebagian shock juga kayaknya udah mati, pokoknya nggak main dia, nggak terlalu main. Pokoknya kalau misalkan gua duduk tuh langsung turun, pas udah gua berdiri dia nggak mau langsung naik lagi. Bannya kecil banget, ini ukuran 70-90, kebayang kecilnya kayak gimana. Dan juga minusnya lagi ada di bagian leher depan itu oblak lah. Terus beralih ke bagian kaki-kaki belakang. Untuk kaki-kaki belakang sendiri, ban belakangnya udah lumayan standaran lah, cukup lah ya, 80/90 dari Federal FT257, sorry FT235. Untuk bagian belakang menurut gue ini gak berisik-berisik amat, wajar lah motor tua dan rata-rata Mio kayak gini suaranya. Untungnya ban sama spakbor itu lurus, gak kayak Mia gue yang dulu di bagian belakang itu gak lurus. Dan kenapa gak lurus juga bisa berpengaruh dari bagian bos arem atau apalah. Kalau di motornya bos arem, kalau ini ya engine mounting atau apalah itu. Bos pokoknya di bagian bos. Nggak ada geol-geol, paling ini di bagian standar 2-nya yang oblak. Kemarin gua udah cek bagian standar 2 yang oblak. Terus kita beralih ke bagian CVT. Nah untuk bagian CVT sendiri ini tadinya nggak ada masalah, nggak ada suara berisik aneh-aneh. Cuman karena kemarin gua pulang ke Malaysia selama sebulan dan sebulan nggak dipakai, dan malah pas gua hidupin kemarin pulang dan gua hidupin, ternyata malah ada suara ngericit kayak suara tikus di dalam tuh, kayak cicik kayak gitulah suaranya intinya. Tapi untuk tenaganya ini lumayan enteng, walaupun memang pas kalau digas itu kayak tenaganya itu kayak ada nyisa gitu, kayak nggak bisa ditarik full. Cuman waktu pas gua dulu ngambil sama Oga yang di video sebelumnya, itu di beat, di kilometer beat itu 90 lebih, dan ini di sebelah. Bayangin, jadi dengan kondisi kaki-kaki depan gak enak, Oga dan gue itu memberanikan diri untuk bawa nih motor selevel dengan beat, yaitu 90 km per jam, dan itu bisa didapetin dengan lumayan effortless lah, lumayan enteng untuk dapet 90-nya. Apalagi kalau mesin dan CVT-nya itu sehat banget gitu. Nah terus dapet shocknya yang belakang gak keras, tapi terlalu empuk. Mainnya ya berarti emang tetap harus diganti. Cuman lumayan lah dibandingkan dengan Mia sebelumnya, yang mana Mia sebelumnya itu shock belakangnya itu racing, dan racingnya udah mati banget dan gak bisa main sama sekali, keras parah. Yang ini malah kebalikannya, terlalu lembut buat gua. Dan ini lengkap sampai ke depan-depan. Nah minus lainnya itu ada di bagian selahan, di mana nih motor kalau misalkan starternya itu
gak bisa kepake. Nyelahnya itu setengah mati guys untuk buat nih motor hidup. Dan juga waktu itu minusnya adalah di bagian aki. Akinya itu gak ada sama sekali guys. Makanya ngidupin nih motor dulu harus diselah, dan selahnya tadi gue bilang setengah mati. Nah tapi di sini udah keduluan gue pasangin aki baru, beli. Nanti ada kontennya di video selanjutnya. Dan alhamdulillah itu gak ada masalah di bagian starter. Gue pikirnya kalau misalnya dipakein aki masih belum tentu bisa hidup nih. Takutnya dinamonya rusak atau bagian kelistrikannya rusak. Tapi alhamdulillah kelistrikannya aman semua cuy. Jadi gue bisa dibilang hoki lah dengan harga segini, melihat Mio sekarang lagi digoreng-gorengnya gitu. Nah untuk bagian dalam, behelnya ada. Behel Mio Sporty yang kayak gini. Sengaja gue lepas karena gue udah beli behel Mio Amore. Tampilannya kayak gini, kecuali kalau catnya bagus masih oke lah, tapi udah jelek ya udah gue copot aja gitu. Terus di bagian speedometer ini emang mati, tapi lain-lainnya hidup. Nah cuman beruntungnya adalah di bagian ampere bensinnya ini tuh jalan alhamdulillah. Terus kondisi saklar gue kayak gini, nggak ada masalah, cuman emang tampilan aja udah rada burik ya. Terus saklar kirinya juga sama, buat berjalan dengan aman semuanya kecuali klakson. Kayaknya klaksonnya emang klaksonnya harus diganti, nggak bisa ada suara sama sekali. Dan lampu dekat lampu jauhnya diganti pakai baut guys, tombolnya kreatif sih. Kalau gue ganti nanti pakai Mio Vietnam. Terus di bagian handle ini juga nih kayaknya diganti baru sama Honda kiri dan kanan, soalnya kinclong. Hand gripnya juga diganti, termasuk juga dengan jalu. Ini owner sebelumnya nih. Pokoknya nih yang gue liatin ke kali ini seada-adanya dari owner sebelumnya pas waktu gue beli. Untuk tampilan lampu depan juga ya Stanley ori sih, cuman ya begini udah burem. Nanti gue bakal ganti juga. Bodi kasarnya kayak gini. Bagian kayak deck sini sama deck bawah komplit ya. Beda sama Mio yang sebelumnya. Itu nggak ada bodi kasar bagian sini dan bawah sama sekali. Terus beralih ke knalpot. Nah kalau kalian misalkan lihat, ini knalpotnya udah diganti ya. Gua sempet ganti karena bawaannya itu knalpot ori Mio Sporty yang tamengnya kayak gini. Itu knalpotnya sekarang ada di Oga. Kenapa gua ganti? Karena gua pengen iseng aja. Ini knalpot dari saudara gua, dan alhamdulillah suaranya cocok banget sama gua. Ya nggak berisik dan jadi pas lah. Jadi bikin seolah-olah motor gue ini motor spekan, padahal enggak gitu. Nah barusan udah gue jelasin secara detail tampilan dan minus-minus dari ini motor apa aja, kekurangan dari ini motor waktu pas gue dapet ini apa aja, udah gue jelasin. Nah sekarang kayaknya gue bisa beralih untuk liatin ke kalian gimana suara mesinnya dan gimana suara knalpotnya, walaupun knalpotnya udah sempet gue ganti ini ya. Jadi sorry karena gue gak liatin ke kalian waktu pas knalpot orinya kayak gimana, cuman ya suara Mio Sporty knalpot ori ya gimana sih, kalian bisa lihat aja lah di konten-konten orang. Dan sekarang gue dengerin aja ke kalian kondisi suara motornya ke kalian kayak gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, ini jalan guys, tuh. Gue kirain mati. Nah yang gue bilang tadi itu di bagian CVT-nya nih ada suara kayak suara tikus di dalamnya gitu. Tadi kalian bisa dengar sendiri ya di bagian CVT-nya ada suara kayak tikus, suara ngericit gitu. Tapi bakal hilang kalau misalkan udah dibawa jalan. Tapi gak ada suara aneh-aneh lainnya selain suara knalpot dan suara CVT yang ngericit tadi. Kayak biasa kan Mio tuh kalau misalkan yang nggak keurus di bagian depan udah ada suara aneh-aneh, suara ngelotok, tapi di sini nggak ada. Gua lupa tadi bilang, waktu pas kemarin gua bongkar, gua sedikit bongkar ya nih motor di bagian CVT-nya buat lihat apa aja yang kira-kira bakal diganti, dan juga gua mau lihat di bagian oli mesinnya apakah masih ada ataupun udah tinggal dikit. Dan ternyata waktu pas kemarin dibuang oli mesinnya, lagi-lagi hal yang sama terjadi kayak waktu kita bongkar Mia yang lama, dimana oli mesinnya itu kering banget. Cuman ini masih mending, mungkin ada sekitar di 300 sampai 400 mili.
beda banget sama si Mia yang dulu. Ya bener-bener kering. Kalau ini masih oke, cuman ya ceritanya hampir sama. Beneran hampir kehabisan oli mesinnya gitu. Alhamdulillah nggak ada ngebul sama sekali. Cuman nggak tahu deh nanti kalau misalnya kita udah bersihin bagian boring, head dan lain-lain, kita lihat aja apakah ada penyakit baru yang bakal muncul. Dan mudah-mudahan sih enggak ya. Jadi ya begitulah ceritanya kenapa gue beli motor lagi. Yaudah, jadi pada intinya motor yang gue beli ini adalah moto Mio Sporty lagi. Karena alasannya itu gue udah bilang tadi, gue agak sedikit kepincut karena anak-anak di sini pada makin giat lagi ya main Mio-nya. Akhirnya ya beli lagi deh. Pokoknya untuk kedepannya gue bakal bikin project yang lebih teratur, yang lebih tertata dengan baik, lebih proper intinya dibandingkan dengan Mio Sporty gue yang sebelumnya. Dimana Mio Sporty sebelumnya itu kontennya udah gue bikin terus tapi konsepnya masih amburadul dan tidak tertata dengan secara baik. Nah untuk yang sekarang mudah-mudahan kontennya bisa lebih rapih ya. Maksudnya dari episode-episode part-partnya itu bisa lebih tersusun lah gitu. Misalkan dari mulai rangka, mulai bongkar total, ngebersihin, terus chopper rangka, bongkar mesin dan lain-lain, terus assembling, terus sampailah nanti ke pernak-pernik modifikasinya gitu. Yaudah, kayaknya segini aja videonya. Thank you buat kalian yang udah nonton video dari awal sampai habis. Thank you untuk supportnya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Alip Snelly, gue cabut. Bye-bye.